Pria ini terlihat tidak ramah dan dia juga selalu memeriksa area tersebut sebelum memasuki rumah. Agak mencurigakan ya. Hai guys, I'm Sokim. Welcome back to my YouTube channel. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian yang nonton itu diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dan juga God bless you. Yorobun, dalam video kali ini kita itu akan membahas tentang Abby Choi. Jadi mungkin agak sedikit berbeda ya. Kalau sebelumnya kan kita ngebahas tentang artis Korea dan juga idol K-pop. Tapi kali ini kita akan membahas tentang public figure dari Hong Kong tersebut. Sekedar untuk informasi, Abby Choi itu lagi viral banget Yorobun, terutama di Hong Kong itu lagi viral banget. Dan ternyata tidak hanya viral di Hong Kong, tapi juga viral di Indonesia dan juga internasional. Lalu apa yang terjadi dengan Abby Choi? Apakah kalian penasaran? Langsung aja kita bahas bagaimana cerita selengkapnya. Abby Choi merupakan seorang model dan juga influencer terkenal dari Hong Kong. Ia adalah seorang sosialita dan juga icon fashion, serta peserta reguler Paris Fashion Week di Paris, Prancis. Abby Choi juga sudah tampil di berbagai majalah, termasuk Vogue, Elle, dan juga Harper's Bazaar. Dan berikut adalah beberapa fakta mengenai Abby Choi. Fakta pertama adalah tentang pernikahan pertamanya. Jadi pada tahun 2012, dia dan juga Alex Kwong menikah. Di tahun yang sama, dia juga melahirkan putri pertama mereka. Kemudian pada tahun 2014, dia dan juga Kwong menyambut putri kedua mereka. Di tahun 2015, ayah Kwong yang merupakan seorang sersan polisi pensiun dari kepolisian. Saudara laki-laki Kwong juga bekerja sebagai sopirnya bahkan setelah dia dan Kwong bercerai. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk si Choi itu men-treat mantan suami dan juga keluarga mantan suami dengan baik banget. Sampai kakaknya itu dijadikan sebagai sopirnya. Debak. Kemudian setelah dirinya bercerai dengan Kwong, dia memulai hubungan dengan putra pendiri Tamjae Yunnan Mixian yang bernama Tam Chuk Kwan. Kemudian pada tanggal 9 Desember 2016, dia dan juga Tam melangsungkan pernikahan. Namun mereka itu tidak mendaftarkan pernikahannya. Dan dari pernikahan ini dia dikaruniai 2 orang anak. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk Abby Choi itu sudah memiliki 4 orang anak. 2 dari pernikahan pertama dan 2 dari pernikahan kedua. Lanjut ke beberapa fakta menarik mengenai Abby Choi lagi. Di tanggal 11 Januari 2018, dia bertemu dengan Pharrell Williams yang pada kala itu berusia 45 tahun di sebuah fashionable di Hong Kong. Dan masih di tahun yang sama atau tepatnya di tanggal 12 April 2018, dia sudah berbagi foto bersama dengan Jessica Jung. Yang mana untuk Jessica Jung ini merupakan seorang mantan member dari SNSD. Kemudian di tanggal 11 November 2019, lagi-lagi dia juga membagikan bagaimana potret dirinya bersama dengan idol K-pop. Kali ini dia sudah membagikan foto dirinya bersama dengan Lay Zhang yang merupakan member dari EXO. Well, begitulah beberapa fakta menarik mengenai Abby Choi, dan mari kita bahas apa yang terjadi dengan Abby Choi baru-baru ini. Yorobun, akhir-akhir ini Abby Choi menjadi topik perbincangan hangat usai dirinya ditemukan wafat. Dilansir dari channel News Asia dan juga The Star, Abby Choi awalnya dilaporkan hilang pada hari Rabu tanggal 22 Februari. Wanita berusia 28 tahun itu terakhir kali terlihat bersama dengan mantan kakak iparnya yang bekerja sebagai sopirnya. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan juga memeriksa keluarga sang mantan suami. Tetapi mereka memberikan pernyataan palsu. Pernyataan palsu tersebut lalu membawa polisi ke rumah kontrakan di Long Mae Swan, distrik Taipo, di mana potongan tubuh dari Abby Choi ditemukan. Kontrakan tersebut baru-baru ini disewa oleh mantan ayah mertua Abby Choi. Kontrakan itu tidak dilengkapi dengan barang-barang yang diduga sengaja ditujukan untuk membuang jenazah Abby Choi. Dalam kata lain adalah kontrakan ini digunakan bukan untuk tempat tinggal mereka, melainkan untuk melakukan aksi bejatnya tersebut. Kemudian polisi juga menemukan Abby Choi di dalam kulkas dan bagian wanita tersebut juga ada di sebuah panci berisikan sup. Selain itu polisi juga menemukan penggiling daging, gergaji listrik, 2 jenis parang daging, palu, pelindung wajah, jas hujan, dan juga tas tangan berwarna ungu miliknya Abby Choi. Dan barang-barang tersebut kini dijadikan sebagai barang bukti. Dan selain itu pihak berwenang juga sudah menemukan kartu identitas korban, kartu kredit, dan juga barang-barang lainnya setelah mereka masuk ke rumah sewaan mantan mertua itu pada Jumat sore. Dan pada konferensi pers pada tanggal 26 Februari 2023, pengawas polisi yang bernama Alan Chong itu sudah mengumumkan bahwa sang mantan suami model tersebut telah ditahan setelah ditangkap saat mencoba melarikan diri di sebuah pelabuhan di Tung Chung di salah satu pulau terluar kota Lantau. Ia diduga akan kabur secara ilegal dari Hong Kong. Ia kemudian membawa uang tunai yang jika dirupiahkan nominalnya mencapai 972 juta rupiah dan beberapa jam tangan mewah yang kalau kita jual nih atau kita nilaikan itu bisa mencapai 7,7 miliar rupiah. Berita itu kemudian mengguncang Hong Kong dan juga bahkan dunia dikarenakan plot yang sangat licik dan juga kejam.
Para tersangka termasuk mantan mertuanya, ipar, dan mantan suami telah ditangkap. Namun hanya sedikit orang yang mengetahui sejarah kelam dari keluarga tersebut. Menurut komentar online, keluarga ini seperti versi nyata dari Farsight di Hong Kong. Kalian tahu gak sih Yorobun, untuk mantan suami Abby Choi itu terlibat dalam penipuan investasi emas pada Februari 2015 yang menipu 4 orang dari emas senilai 5 juta dolar Hong Kong. Para korban juga telah menarik semua tabungannya dan juga meminjam uang untuk membeli emas dari si Kuang ini yang kemudian melarikan diri setelah mendapatkan emas tersebut. Insiden itu juga sebelumnya telah diberitakan di media. Meskipun untuk kakak laki-laki dari mantan suaminya yang berusia 31 tahun ini tidak memiliki catatan kriminal, ia menghadapi hutang yang sangat besar pada tahun 2019 dan bahkan si ipar ini juga dituntut oleh bank. Kemudian untuk mantan ibu mertuanya yang diketahui berusia 63 tahun itu telah pensiun dan bahkan mengajukan pilot pada tahun 2016. Catatan khusus adalah dari sang mantan ayah mertua yang diketahui berusia 65 tahun. Jadi untuk mantan ayah mertua ini pernah menjadi petugas polisi dan bahkan menerima penghargaan layanan jangka panjang dari kepolisian Hong Kong. Di tahun 2001 dia juga dipromosikan menjadi kepala polisi. Dan pada tahun 2005 dia juga diangkat menjadi kepala departemen investigasi di distrik polisi Wong Tai Shin. Namun selama ini sang mantan ayah mertua tersebut menunjukkan integritas yang juga dipertanyakan dan kemudian terlibat dalam kasus pemerkosaan selama penyelidikan kriminal. Korban melaporkan kejahatan tersebut dan dia ditangkap untuk penyelidikan sebelum akhirnya mengundurkan diri secara sukarela dan kasusnya berakhir di sana. Widih, parah juga ya keluarganya si Kuang ini ya, gila. Dan Yorobun diyakini bahwa sang mantan ayah mertua dengan pengalamannya yang bekerja di kepolisian adalah dalang di balik kejahatan yang mengerikan ini. Apalagi beliau juga sudah akrab dengan metode penyelidikan polisi yang memungkinkan dirinya melakukan kejahatan dan juga menipu penyelidik. Pada saat yang sama, dia juga membuat banyak pernyataan yang tidak jelas, menyelesaikan polisi dengan informasi yang tidak jelas dan juga salah. Namun semua usahanya tidak mampu mengelabui polisi. Selain itu, sebagai mantan polisi, sang mantan ayah mertua ini juga tahu betul bahwa Hong Kong tidak memberlakukan hukuman meninggoy. Oleh karena itulah, seberat apapun kejahatan yang kalian lakukan, hukuman tertinggi yang dapat mereka terima adalah penjara seumur hidup. Dan mengutip kesaksian tetangga di Lung Mei, media Hong Kong memberitakan bahwa pemilik rumah sudah lama pindah ke tempat lain, dan rumah itu memang sudah berkali-kali berganti penyewa. Karenanya, beberapa minggu sebelum keluarga tersangka pindah, ada seorang pria yang usianya 60 tahunan sering datang ke rumah dengan mobil 7 tempat duduk. Pria ini terlihat tidak ramah dan dia juga selalu memeriksa area tersebut sebelum memasuki rumah. Agak mencurigakan ya. Pria itu juga ditemani oleh seorang wanita yang usianya juga sekitar 60 tahunan dengan rambut yang keriting. Diduga keduanya juga adalah orang tua dari mantan suaminya Abby Choi. Terakhir kali tetangga melihat mereka adalah pada tanggal 23 Februari, sehari sebelum mereka resmi ditangkap oleh polisi. Keempat anggota keluarga ini juga memiliki latar belakang yang buruk, tetapi Abby Choi berusaha menutupi bagaimana latar belakang dari sang mantan suami. Abby Choi menikah dengan mantan suaminya ketika dia berusia 18 tahun. Mereka punya 2 orang anak, namun kemudian bercerai dikarenakan mereka sudah tidak bisa lagi memahami satu sama lain. Namun, Abby Choi juga tetap menghidupi anak-anak dan keluarga mantan suaminya secara finansial. Dia bahkan membelikan apartemen mahal di Kaduri Hill, tempat tinggal aktor terkenal seperti Andy Lau untuk mereka. Penyebab utama tragedi ini dikabarkan adalah perselisihan tentang uang antara Abby Choi dan juga keluarga mantan suami. Abby Choi itu berencana menjual apartemen tersebut untuk investasi. Namun, keluarga mantan suaminya khawatir mereka tidak lagi memiliki tempat tinggal, sehingga mereka pun tidak mengizinkannya untuk menjual tempat tersebut. Mantan mertua Abby Choi bahkan mengancam, jika kamu menjual apartemen tanpa mengatur barang-barang untuk kami, aku akan membuat kamu meninggoy. Padahal ya Yorobun, Abby Choi juga disebut telah berjanji untuk memindahkan mantan suami dan anggota keluarganya di tempat lain. Namun langkah itu justru memicu debat sengit dengan sang mantan ayah mertua. Wah, parah juga sih ini kasusnya. Udah dikasih air susu sama Abby Choi, malah dibalas dengan air tuba. Parah. Lalu, seberapa kayakah seorang Abby Choi? Abby Choi memiliki jutaan dolar sepanjang karirnya yang sukses. Dia mungkin punya kekayaan bersih yang cukup besar, mengingat reputasinya sebagai fashion influencer dengan pengikut yang cukup besar di situs media sosial, seperti Instagram hingga TikTok. Belum lagi, Abby juga memiliki perselisihan keuangan dengan mantan suami dan keluarganya mengenai sebuah properti yang ingin dia jual seharga 100 juta dolar Hong Kong. Selain itu, Choi juga telah menerima exposure dalam skala global sebagai model, dan baru-baru ini terlihat sedang dipoto di pertunjukan Elise Subspring 2023 Haute di Paris, Prancis. Dia juga berpartisipasi dalam Paris Fashion Week tahun ini, dan bahkan ditunjuk sebagai model cover digital untuk publikasi L'Officiel Monaco.
Jadi ya dapat kita simpulkan bahwa untuk seorang Abby Choi benar-benar kaya banget. Hingga kini ucapan belasungkawa dari netizen kepada Abby Choi terus mengalir. Selain mendoakan yang terbaik untuk Abby Choi, banyak juga dari netizen yang sudah mendoakan agar anak-anak dari Choi mendapatkan kebaikan. Waduh, nyesek juga sih kalau kita dengar bagaimana cerita dari Choi. Jujur nyesek banget guys, sumpah. Dan aku juga gak habis pikir kok ada ya keluarga seperti ini. Udah dikasih bagus-bagus sama Abby Choi. Like kayak gini, Abby Choi juga sudah memberikan solusi. Dia akan menjual properti tersebut dan akan menempatkan mereka di tempat yang lain. Tapi kenapa sih mereka itu tidak mau gitu? Yang ngebeli siapa, yang nggak terima siapa? Mungkin kalau yang ngebeli suaminya aku sih dapat paham ya. Tapi itu kan dibeli pakai uangnya si Abby Choi. Lah kok mereka nggak terima gitu loh? Udah nggak ada duit, maunya tinggal di tempat elit. Heran gue sama keluarga yang kayak gini. Aduh sumpah sih. Dan Yorobun, bagaimana pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Sumpah, gerem banget.